wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Zuhra Fajrina sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Tanah Jambu Air, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 1 tahun 2025 di EPTK IAIN Curug. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja di kelas 7 dengan materi Iman kepada Malaikat dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan ketua kelas? Ya, Brad. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih semuanya. Coba kita cek dulu kebersihan ruang kelas kalian. Coba kalian cek baju kalian itu yang masih keluar, rapikan, masukkan ke dalam. Cek bawah kursinya, ada sampah enggak? Tidak? Sudah bersih semua? Bersih kan? Hari ini berapa orang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Isa Nur Farid, Aisyah Rima dan Isa ya, 3 orang ya? 3 orang tidak hadir ya? Yang lainnya? Hadir. Yang 3 orang ini dalam keadaan apa ini beritanya? Sakit. Kita doakan semoga mereka lekas sembuh, sehat kembali agar dapat mengikuti pelajaran seperti dia. Alhamdulillah. Anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, bagaimana tentang siap kalian hari ini untuk mengikuti pelajaran? Ya. Hari ini, ya. Nah, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih semuanya. Kita lanjut ke materi kita ya. Kepada malaikat. Sebelum kita lanjut ke materi ini, adakah di antara kalian yang masih ingat tentang materi yang minggu yang lalu? Masih ingat? Masih judulnya tentang mengakukan Allah dan tujuh. Di bab yang sebelumnya ini, ya, tentang pengertian sujud sawi. Ada masih ingat Dara? Coba Dara, apa pengertian sujud sawi?
Ya, sujud sahwi, sujud ketika kita lupa rakaat ataupun rukun dalam salat. Yang namanya sujud apa lagi? Sujud syukur. Terus lagi sujud tilawah. Tahu nggak ini orang iman tentang sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang karena ayat sajadah. Iya, karena mendengar namanya ayat sajadah. Ada lagi? Sudah, ini tepuk tangan kita untuk teman kalian ini yang sudah bisa menjawab, ya. Ini itu yang lalu, yaitu tentang sujud. Ada yang namanya sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Oke, anak ibu, kita lanjut ke materi kita bab ke-7, yaitu tentang iman kepada malaikat. Sebelumnya, nah sini kan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Di sini yang pertama kita akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat dan mengomunikasikan, ya, kandungan terkait iman kepada malaikat. Yang kedua, menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat. Yang ketiga, menyebutkan dan mengimplementasikan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kita itu beriman kepada malaikat. Dan yang terakhir, tujuan terakhir yaitu melalui pembelajaran yang namanya berbasis produk, ya, siswa dapat membuat infografis mengenai tugas malaikat. Kan, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada video kali ini, ibu akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang bawasir dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Tapi sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Semuanya, Bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, nama-nama malaikat dan tugasnya, sifat malaikat. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu pengertian beriman kepada malaikat Allah. Nah, simak ya. Dalam diri dalam Islam berarti kita selamanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat dan yang kehidupan. Introspeksi dalam Islam berarti kita merenungkan bahwa perbuatan kita apakah sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita banyak melakukan perbuatan dosa atau perilaku tidak terpuji. Kalian perhatikan, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, iman secara bahasa itu artinya apa? Percaya atau ya yakin. Nah, iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada. Nah, keberadaan malaikat itu bersifat gaib. Artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Lanjutkan. Dengan mata atau bersentuhan dengan malaikat. Keberadaan malaikat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Manusia hanya diwajibkan untuk mengimani malaikat sesuai dengan apa yang disampaikan Allah, bahwa malaikat Allah benar-benar ada kepada malaikat Allah. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan yang kedua yaitu nama malaikat dan tugasnya. Nah, yang pertama malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada rasul dan nabi. Yang kedua ada malaikat namanya Mikail bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga malaikat Israfil bertugas menyimpulkan
pertama? Tidak pernah menyombongkan diri. Yang kedua? Yang ketiga, tidak pernah membantah perintah Allah. Yang keempat, tidak pernah durhaka, selalu bertasbih, tidak makan, tidak minum, dan tidak berjenis kelamin. Ada nggak yang sama dengan sifat kita manusia di sini? Ada? Tidak ya? Tidak pernah menyombongkan malaikat, jin, dan manusia. Nah, malaikat diciptakan dari namanya nur atau cahaya. Malaikat itu merupakan makhluk gaib. Malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Ya, malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Nah, kalau jin diciptakan dari api. Jin itu makhluk gaib. Ada yang patuh, ada yang taat kepada Allah. Mempunyai nafsu nggak jin? Nah, makan dan minum? Ada. Pikirannya berubah-ubah. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Lanjut lagi. Manusia itu makhluk yang gaib atau tidak? Manusia makhluk yang tampak dilihat. Ya. Ada yang patuh manusia? Ada yang durhaka kepada Allah. Lanjut. Manusia memiliki nafsu. Makan dan minum dan nggak manusia? Ada. Pikirannya berubah-ubah. Hari ini saya bilang iya. Ya. Kalian perhatikan video ini ya. Nanti ibu akan bagikan kelompok. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, tujuan yang ketiga itu contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Pertama adalah kita menjadi pribadi yang rendah hati atau tidak suka menyombongkan dirinya kepada orang lain. Yang kedua, tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Yang ketiga, wajib menaati perintah orang tua ataupun gurunya, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Yang keempat, senantiasa bertasbih kepada Allah. Yang kelima, senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua ataupun gurunya. Dan yang terakhir adalah selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah hikmah beriman kepada Hikmah beriman kepada malaikat ini merupakan tujuan yang keempat. Mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati, karena dalam setiap langkah dan kegiatan yang dia lakukan, dia merasa semuanya diawasi oleh Allah dan malaikat. Yang mana itu semuanya mungkin sampai di sini. Ya. Kita lanjut ke tugas kelompok. Ya, silahkan kalian bagi kelompok 6 kelompok. Pada saat kita bagi kelompok, jangan ada keributan. Ya, karena kelas ini lagi belajar juga. Kita siap semua? Oke, terima kasih Kak Ibu. Ini kita ada, Ibu akan bagikan KPD untuk kalian. Ya, nama kelompok sesuai dengan nama malaikat ya. Untuk kelompok 1, ya, kelompok 1 kita beri nama malaikat Jibril. Namanya ya. Ya, untuk kelompok 2 kita beri nama malaikat Mikail. Untuk kelompok 3 kita beri nama malaikat Mungkar. Boleh bukan? Mungkar. Tugasnya di sini. Ya, ya, kalian tugasnya
mencocokkan tugas malaikat. Hubungkanlah nama malaikat sesuai dengan tugasnya di bawah ini. Setelah itu kalian akan membuat namanya refleksi. Ya, refleksi tentang kelompok lain yang akan maju ke depan untuk presentasi tugas mereka. Sudah ngerti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, silahkan kerjakan. Ya, silahkan kerjakan. Silahkan kerjakan. Ya. Ada yang ngerti? Oke, yang lain baca, ikut terus, ikut kompak. Ya, silakan kalian tarik garisnya sesuai dengan tugas nama malaikat tersebut. Sudah siap? Ya. Boleh dikumpulkan ataupun maju kelompok. Maju dulu kelompok yang namanya kelompok Iya, silahkan maju untuk presentasi tugas kalian. Yang belajar hari ini dan bagaimana ya, nanti kita akan maju ke depan. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Israel ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. Hubungkan nama malaikat sesuai tugas di bawah ini. Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Mikail mengatur rezeki dan hujan. Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Israel bertugas mencabut nyawa. Munkar menayangkan manusia di alam kubur. Nakir mencatat amal buruk manusia. Rakib mencatat amal baik manusia. Hati menyayangi manusia di alam kubur. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Ya? Ada tanggapan? Silakan. Kelompok Fatir Pusari, bagaimana tanggapan kelompok ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya bagus dan bisa menjadi contoh dan Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Kita lanjutkan untuk kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mikail akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mencocokkan tugas malaikat. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah. Mikail tugasnya mengatur rezeki dan hujan. Israfil tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Israel tugasnya mencabut nyawa. Munkar tugasnya menanyai manusia dalam kubur. Nakir menanyai manusia dalam kubur. Rakib tugasnya mencatat amal baik manusia. Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Bagaimana tanggapan dari kelompok Israfilan? Coba Zatin, bagaimana tanggapan ini kelompoknya? Silakan berdiri, Zatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tentang materi kita hari ini. Bagaimana menurut kalian materi kita hari ini? Bulan kalian hari ini bagaimana? Catat di kertas. Sudah siap? Ini ada masalah kelompok ini? Silakan. Kelompok ini bagaimana? Sudah siap? Ada kreasinya? Ya? Boleh kelompok ini dulu ya? Kita tampil ya. Kelompok berapa ya? Kelompok 3 ini, ya. Ini ke depan. Ini ke depan. Oke, nah Ibu kita dengar sebentar dari kelompok ini kawan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Refleksi kami hari ini berusaha melakukan kebaikan. Kita meyakini bahwa malaikat mencatat setiap perbuatan baik dan buruk. Oleh karena itu, kita harus berusaha melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk. Perasaan saya belajar hari ini dapat memahami dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak Ibu semuanya, ya. Kita ambil sedikit kesimpulan tentang materi kita bab ke-7, yaitu mawas diri dalam kehidupan, ya, malaikat Allah, ya. Kesimpulan hari ini kita ambil tentang materi kita bab 7 ini, yaitu iman kepada malaikat Allah itu merupakan rukun iman yang kedua dan wajib hukumnya untuk kita yakini, ya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari apa? Dari cahaya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat, ya. Sifat malaikat yang pertama selalu taat kepada Allah. Yang kedua, ayo, sifat malaikat yang kedua tidak berbuat maksiat. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin. Yang keempat, tidak makan dan minum. Lanjut, iya, tidak menyombongkan diri, ya. Contoh implementasi kita dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Yang mencerminkan kita beriman kepada malaikat, yaitu kita harus selalu mencari dan memohon namanya hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dari segala yang namanya musibah. Yang ketiga, implementasi yang ketiga apa? Memohon kepada Allah, ya, agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Nah, itu kesimpulan kita hari ini, anak Ibu, ya. Sebelum Ibu akhiri, ya, kita akan bertemu lagi minggu depan, yaitu tentang materi yang namanya ghibah dan tabayun, ya. Ya, nanti akan melanjutkan yang namanya ghibah dan tabayun. Kalian silakan pelajari di rumah dulu, kalian pelajari tentang materinya, ya. Yang terakhir, di sini ada tugas kelompok untuk kalian, yaitu untuk membuat sebuah poster, ya, ghibah dan tabayun. Ya, kalian cari di artikelnya di buku itu ada, kalian buat poster satu tentang bahaya ghibah. Oke, sudah ngerti? Kelompok ini ngerti nggak tugas kalian? Ngerti? Ngerti. Nah, sebelumnya di sini kita akan tugas individu kita